dan semua ini baru secuil maka mungkin saja lakon yang digambarkan dalam buku karya George Orwell yang berjudul 1984 tahun 1984 tak akan terlalu jauh dari kenyataan. Dibanding dengan keadaan pada saat buku itu baru terbit pada tahun 1949, bahkan bila dibandingkan dengan keadaan di tahun 1984, di mana pada saat itu tata dunia baru belum diproklamirkan secara luas. Dengan demikian, tampaklah oleh kita bahwa pengaruh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, melalui sistem perbankan internasional, telah nyaris mencapai tahap di mana uang kertas bukan hanya tak berharga, tapi juga bahwa tidak ada masalah dalam ketakberhargaannya. Toh semua orang kini bergantung kepada layanan bank untuk menjalankan transaksi-transaksi keuangan mereka. Jadi untuk apa uang kertas berharga? Bank juga dengan sendirinya telah menjadi alat tukar sekarang semua transaksi dapat dilakukan dengan sekeping plastik, atau melalui pembicaraan di telepon, atau melalui internet, uang kertas sudah nyaris jadi pelengkap penderita. Dan seiring dengan bertambah kokohnya internet, transaksi-transaksi keuangan menjadi lebih gaib dan kehilangan bentuk. Andaikan kita menggunakan internet untuk membuat suatu transaksi, kita tak perlu lagi menyerahkan kartu kredit kita ke orang lain, guna diambil datanya, tidak pula harus menandatangani apa-apa. Bahkan kita sudah tak perlu lagi bertelepon dan berbicara kepada siapa-siapa untuk memberikan nomor dan masa berlakunya kartu kredit kita. Kini, yang dibutuhkan cukup dengan sedikit ketikan pada papan kunci komputer, sedikit pencetan pada mouse kita, langsung saja barang dapat diiklankan atau dibeli. Tagihan dibayar atau dikirim, saham dapat dibeli dan dijual, dan keuntungan didapatkan atau hilang. Dan apabila sumber daya yang membuat semua jaringan lemah ini bisa berfungsi tiba-tiba diputus, terus kita mau apa? Allah adalah daya yang memberi daya kepada semua sumber daya, tidak ada daya dan upaya selain dari Allah. Adalah dengan asas ribalah tata dunia baru didirikan dan karena asas riba inilah semua akan runtuh. Karena riba dilarang, dan karena Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan perang terhadap riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran, Al-Baqarah 278-279. Adakah sesiapa yang pernah menang berperang melawan Allah dan Rasul-Nya? Dan walaupun perang kepada riba tidak ada, segala sesuatu pasti berakhir. Khalayak di masyarakat kafir tak hanya dikendalikan agar perlu kepada sistem perbankan, sebagaimana telah kita lihat. Mereka pun didorong untuk belanja lebih dari yang ia miliki, dan dengan demikian menjadi senantiasa berhutang kepada beragam badan keuangan, khususnya kepada bank. Inilah yang melanggengkan adanya ketergantungan kepada sistem perbankan hasil rekayasa para Freemason, baik untuk seseorang di cabang lokalnya, maupun untuk pemerintah sebuah negara pada bank sentralnya, atau pada World Bank atau IMF. Di tingkat inilah jauhnya jangkauan hutang-hutang tadi dipandang tak usah masuk perhitungan, toh semua hanya nyata dalam catatan komputer. Apa yang perlu kita catat adalah, dengan besarnya ketergantungan pada sistem perbankan, dan dengan semakin bertambahnya ketergantungan itu, maka bertambah besar pula kemampuan manipulasi pengendaliannya, walhasil bertambah besar pengaruh sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, ke atas dunia, sepenting dan sejauh apakah kendali dan pengaruh tersebut dapat diukur dengan cara begini. Andai saja kita coba tutup semua bank walau sejenak saja, atau cukup dengan menutup jaringan komputer perbankan, maka seluruh proses produsen konsumen yang ada akan runtuh, dan tibalah masa tata dunia berikutnya. Sasaran para Freemason adalah untuk menyempurnakan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dengan cara melibatkan setiap orang yang berada dalam proses produsen konsumen, bahkan sampai kepada pekerjaan-pekerjaan mereka, hingga ke pembelian barang-barang keperluan mereka. Sembari menjamin lancar dan seimbangnya keseluruhan proses itu, dengan cara membuat semua orang dan setiap badan usaha bergantung pada sistem perbankan. Pada akhirnya, para Freemason hendak mencapai keadaan di mana semua orang di seluruh dunia dapat terperangkap dalam satu bidang kegiatan yang mendunia dan serempak, yaitu kegiatan ekonomi. Andaikan sasaran ini tercapai, tentu hanya akan ada satu mata uang, dan tentu tidak akan berbentuk uang kertas nyata, tetapi cukup dengan perwakilan jumlah debit dan kredit dalam komputer,
Apa yang diidamkan adalah bahwa semua keperluan setiap orang dapat dipenuhi. Tetapi tentu ada yang keperluannya lebih dipenuhi dibanding dengan yang lainnya, dan tentu yang bakal paling dipenuhi adalah para elit penguasa Freemason, sebagaimana berlaku sejak lampau. Ini artinya semua orang akan cukup nyaman dalam apa yang digagas oleh para Freemason sebagai surga yang telah menjadi kenyataan, tetapi semua akan sama sekali tidak siap dengan apa yang akan hadir setelah kematian. Beruntunglah kita atas pengetahuan yang kita dapat dari Quran dan hadits, bahwa impian yang tak nyata ini tidak akan mungkin terjadi. Tata dunia baru akan gagal, keruntuhan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, jauh sebelum impian para Freemason dapat menjadi nyata. Sudah tidak dapat dihindari lagi kebejatan masyarakat yang selalu menyertai sistem ini secara alami, karena tata caranya menjamin bahwa semua orang yang paling dimanfaatkan oleh sistem ini akan segera keluar dari permainan produsen konsumen, jauh sebelum impian piramida ekonomi global yang tunggal dapat menjadi nyata. Akan datang suatu masa di mana cukup banyak orang akan sadar bahwa uang yang ada di saku mereka dan uang yang ada dalam catatan komputer walaupun angkanya plus atau minus tak ada harganya sama sekali, ini berarti mereka akan menjadi tak tergantung kepada sistem perbankan kafir. Dan ini akan terjadi jauh sebelum berhasil dikeluarkannya kartu plastik ekonomi dan data diri mereka. Kejadian termutakhir yang terpenting saat ini adalah bahwa dengan bangkit kembalinya Islam akan membuat lebih banyak dan lebih banyak lagi orang memutuskan hubungannya dengan sistem kafir, yaitu sistem Dajjal, dan dengan demikian mereka tak akan terperangkap oleh sistem lagi. Semakin banyak yang berhenti mengakui sistem ini, akan semakin tak berlakulah ia. Seiring dengan bertambahnya jumlah muslim sejati, seiring juga dengan semakin bersatunya mereka, maka para pengendali sistem Dajjal akan berusaha untuk memberantasnya. Usaha-usaha pemberantasan ini akan mencapai puncak kenyataannya pada saat si Dajjal muncul. Yang akan memimpin pasukannya memerangi para muslim yang telah berkumpul di sekitar Mahdi. Perseteruan puncak antara dua kutub ini, antara kufur dan iman, yang tertulis dalam narasumber lainnya sebagai Armageddon atau Harmageddon, akan berakhir dengan matinya si Dajjal beserta semua pengikutnya, dan tentu seluruh sistemnya juga, berkat muncul kembali dan campur tangannya Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu, akan datang suatu masa di mana semua akan damai dan bersatu di bawah kepemimpinan Islam. Yang sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, yaitu di bawah kepemimpinan Mahdi, yaitu pemimpin Muslim yang mendapat bimbingan. Inilah tata dunia berikutnya. Pengertian seorang mumi terhadap keberadaan uang sangatlah bertolak belakang dengan sistem ekonomi kafir, karena didasari oleh kepahaman terhadap hakikat kehidupan yang sebenarnya. Sang mumi tahu bahwa hanyalah Allah yang ada, walau tingkat pengetahuan ini berbeda-beda dari satu orang ke yang lainnya. Sebagian tahu melalui kepandaiannya, dan sebagian tahu melalui kesaksiannya. Sudah barang tentu, sejak awal, seorang mukmin akan tahu bahwa karena uang tidaklah nyata, maka tentu ia tidak berharga apa-apa. Bagi seorang mukmin uang hanyalah alat tukar, bukan benda niaga yang dapat diperjualbelikan. Walhasil, sama sekali tidak akan ada artinya untuk disimpan, dan karena seorang mukmin tak akan ada kegelisahan mengenai naungan dan nafkah. Perdagangannya adalah, sebagaimana yang kita ketahui, didasari oleh kedermawanan dengan keyakinan bahwa kedermawanannya itu akan diganjar 10 kali lipat oleh Allah. Tidaklah berguna bagi para muslim untuk menghimpun dana sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank kafir, karena dana yang mereka miliki adalah kemurahan dari Allah yang tak ada batasnya. Tidaklah berguna bagi para muslim untuk membungakan pinjam-meminjam, karena ganjaran yang ia dapat dari Allah jauh lebih besar dari bunga apapun yang bisa dikenakan oleh siapa saja, yaitu setara 1000%. Tidaklah berguna bagi para muslim untuk mengendalikan halayak dengan cara membuat mereka senantiasa berhutang, karena di dalam tubuh masyarakat muslim tidak ada golongan yang berkehendak untuk memeras dan mengendalikan golongan lainnya. Satu-satunya golongan elit dalam masyarakat Islami adalah para aulia, yang kedudukannya ditinggikan karena mereka lebih takut dan lebih kasih kepada Allah di antara yang lainnya. Karena dekatnya mereka dengan Allah, maka semakin meningkatlah kepahaman mereka terhadap kehidupan yang hakiki. Mereka paham bahwa semakin banyak mereka melayani orang lain, dan semakin banyak mereka memberi atas namanya, Allah akan memelihara mereka
dan memenuhi apa saja yang mereka inginkan, dan untuk para aulia ini berarti tak lain tak bukan kecuali kebutuhan pokoknya saja. Perdagangan Islami didasari kepercayaan dan berbagi, sangatlah dinamis dan mengalir dengan bebas. Teori ekonomi Keynes dan cara-cara pengendaliannya tidaklah berguna. Ekonomi kafir didasari pemerasan dan kekikiran, sangatlah statis dan kaku, pokoknya bau. Sebuah cuplikan dari bukunya Umar Ibrahim Fadilo, Islam Against Economies, Islam Face Economy. Hukum Islam memerinci batas-batas di mana perdagangan dan perniagaan akan adil. Ilmu ekonomi memerinci batas-batas di mana sebuah ekonomi dapat menjadi lebih efisien. Hukum Islam dan ekonomi adalah dua pendekatan berbeda terhadap kehidupan, dan dengan demikian menciptakan dua cara hidup. Islam menolak riba, sedangkan ekonomi didasari riba. Ekonomi telah mengesahkan apa yang dalam Islam adalah sebuah kejahatan. Ini dapat terjadi karena ekonomi punya bahan pelajaran dan metode pengajaran yang menyembunyikan ketidakadilan riba hakiki. Dengan kata lain, ekonomi tidak dapat menganalisa riba dengan baik maupun menemukan asal-usulnya. Dan pada penutup bukunya yang lain, The Workers Have Been Told Ali About Their Own Situation, para pekerja telah dibohongi mengenai keadaan mereka sendiri. Umar Ibrahim Fadilo menyimpulkan, satu-satunya jalan keluar dari sistem yang mengandung riba adalah Islam, karena hanyalah Islam yang merupakan pemerintahan tanpa negara dan perniagaan tanpa riba. Zaman Yahudi dan Kristen telah lampau. Hanyalah dengan pengertian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, manusia dapat terbebas dan berhenti menuhankan apa-apa yang tidak kekal dan tidak berguna, seperti negara, uang dan pekerjaannya. Hanyalah dengan menerima Muhammad adalah utusan Allah akan ada keadilan dalam transaksi Islam atau ekonomi, Islam atau sistem perbankan. Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh semua orang. Dari analisa ini nyatalah bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya bank Islam yang halal. Inilah kutipan dari bukunya Umar Ibrahim Fadilo yang lain, The End of Economics, tamatnya ekonomi. Yang konon disebut sebagai bank Islam adalah sebuah badan yang menggunakan prinsip riba dan bertentangan dengan Islam. Bank Islam adalah konsep sesat yang dicanangkan dalam rangka menuntaskan gigihnya penentangan Islam terhadap praktek riba selama 14 abad. Sebagaimana yang pernah dilakukan juga kepada kaum Kristen. Sejak asal-usulnya, bank Islam didirikan dan diayomi oleh mereka yang bergerak dalam riba. Tujuannya adalah untuk membuka jalan bagi para muslim di seluruh dunia yang berjumlah ribuan jutaan itu, yang pada umumnya akan dengan tegas menghindar dari perbankan maupun badan-badan riba lainnya, agar masuk ke dalam sistem keuangan permodalan internasional. Rekayasa pihak kolonial atas terciptanya negara-negara Islam, yang istilahnya saja sudah bertentangan dengan Islam, yang cirinya nyata-nyata tidak Islami, adalah hasil bersejarah yang mengakhiri kolonialisme teritorial dan memulai neokolonialisme ekonomi. Penerapan secara menyeluruh dari model konstitusi Barat model konstitusi Perancis mengakibatkan diterapkannya batas-batas negara yang jadi-jadian dan tidak alami, menyebabkan birokrasi kementerian yang menindas, pengenaan pajak, pemaksaan uang yang jadi-jadian tapi resmi, dan legalisasi riba sistem perbankan, yang kesemua perihal tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam. Sang bank Islam tak lain tak bukan hanyalah salah satu hasil dari negara-negara Islam yang umumnya tak berguna. Dan dalam kesimpulan Umar Ibrahim Fadilo di buku Fatwa on Paper Money, fatwa atas uang kertas, adalah para pendiri gerakan Salafiyah atau gerakan modernisasilah yang pertama kali mengumumkan dari sumber yang terpercaya seperti Universitas Al-Azhar bahwa menggunakan perbankan hukumnya halal. Pengejawantahannya kini dapat dilihat dengan ditanamnya bank-bank Islam di persada Muslim. Bank Islam adalah sebuah badan yang penuh riba yang digunakan untuk memancing para Muslim yang masih menolak perbankan agar masuk ke dalam sistem perbankan. Bank Islam adalah musuh dalam selimut di Dar al-Islam negara Islam. Dengan melihat hakikat dan dinamika perniagaan Islami, tidaklah mengherankan bahwa nilai uang pada zaman masyarakat Islam yang pertama di Madinah Al-Munawwarah bukan diukur dari berapa emas dan perak yang dapat dibeli dengannya, karena uang emas dan perak, tapi dengan berapa banyak emas dan perak yang diperlukan untuk membeli sejumlah makanan pokok, misalnya gandum. Karena gandum senantiasa ada, kecuali jika ada kemarau yang sangat panjang, dan karena gandum bisa dibudidayakan oleh siapa saja,
Walhasil gandum tidak akan dapat dipakai untuk mempengaruhi naik turunnya nilai uang dengan cara menimbunnya atau membanjiri pasar-pasar dengannya. Bandingkan dengan cara untuk mempengaruhi nilai mata uang yang terjadi kini, yaitu dengan merekayasa pasokan dan permintaan emas dan perak yang jumlahnya pun direkayasa pada pasar internasional yang dapat dilaksanakan dengan senaknya, artinya di Madinah Al-Munawwarah. Nilai uang hakiki dengan kata lain, daya belinya tetap stabil, oleh karenanya tidak ada yang disebut inflasi. Lebih jauh lagi, karena pajak yang wajib dikenakan sesuai dengan Quran sangat rendah, maka tak akan ada dorongan untuk ramai-ramai menaikkan harga dalam rangka menyiasati pengaruh pajak, seperti apa yang terjadi sekarang kini di negara-negara kafir yang konon maju itu. Tentu saja ini berarti di Madinah Al-Munawwarah harga-harga senantiasa stabil, dan, sekali lagi, tidak ada inflasi gara-gara penggelembungan harga-harga. Dan karena dilarang untuk mengambil untung lebih dari 30% dari penjualan bahan-bahan pokok, jika benar-benar takut akan Allah dan hari akhir. Dan memang begitulah keadaan masyarakat muslim di zaman itu, maka tidak ada satupun di antara mereka yang menaikkan harga-harga kebutuhan pokok demi meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan tentu saja, karena nilai uang stabil, dan harga-harga barang stabil, maka pendapatan pun akan stabil. Dan tak akan ada inflasi yang diakibatkan oleh tuntutan kenaikan gaji yang berlebihan, sebagaimana yang kerap terjadi di negara-negara kafir yang konon modern itu. Puncaknya, dengan larangan Allah atas riba, yang kerap ditetapkan di dalam Quran sebagai haram, dan dapat membawa seseorang yang melibatkan dirinya dalam riba ke dalam api. Maka sudah tentu tidak ada satupun kesempatan yang terbuka bagi berdirinya sebuah badan usaha yang menggunakan riba sebagai cara memperoleh keuntungan.